Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rojinain di channel kita. Mulai hari ini kita akan pakai kembali kamera mirrorless kita, dan ini mudah-mudahan hasil lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya, hari ini hari Minggu pagi sekitar jam 8 atau jam setengah 9-an gitu. Saya belum lihat jam. Dan ya alhamdulillah counter, tempat les, kemudian rumah mama, tempat jualan yang dipajak itu udah bersih semua. Tinggal ya paling ya debu-debu dan paling dipel lagi sih untuk lebih bersih lagi. Dan mulai hari ini kita akan susun kembali counter dan pastinya tempat les juga, supaya hari Senin besok udah kembali aktivitas seperti biasanya. Hari Minggu ini nanti kita mau mulai jualan sih sebenarnya, karena udah hampir seminggu ini nggak jualan. Sebenarnya walaupun nggak buka sih tetap laku juga tapi kan nggak maksimal gitu. Jadi hari ini kita buka dan mudah-mudahan ada lumayan, tapi mungkin agak kurang juga daripada hari biasanya, karena jalan di depan ini kan jalan dua nih di depan counter. Jadi jalan yang pas hadapan kita ini ditutup, belum ada lalu lalang kendaraan, jadi mungkin omsetnya agak berkurang atau malah nggak laku ya, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan besok atau kedepannya normal lagi seperti biasa. Baterai kameranya mau habis, jadi ya kita cas dulu teman-teman. Ini kamera udah nggak dipakai hampir selama seminggu. Jadi selama beberapa konten-konten kita sebelumnya itu saya pakai kamera HP aja dan ngeditnya juga di HP. Dan kalau pakai kamera mirrorless ini nanti ngeditnya di komputer ya. Ya mudah-mudahan hasilnya lebih baik dan itu teman-teman bisa lebih baik dapatkan kualitas video kita. Biasa pagi makan nasi nih, tapi ini lagi masak Indomie plus telur, dan pastinya juga masih tetap bareng susu. Hari ini istri masakin bubur, jadi kita dapat ya tambahan nutrisi hari ini, Indomie dan bubur kacang hijau. Dan ya mudah-mudahan cukup untuk sumber tenaga kita untuk lewatin hari-hari ini. Oke, yo. Alright teman-teman, kita udah mulai jualan. Ini udah siap bersih-bersih tadi, dan ya sebenarnya lantai masih pada berdebu, tapi ya alhamdulillah ada laku beberapa juga. Dan ya mudah-mudahan mulai hari ini sampai yang seterusnya nggak ada ya musibah dan cobaan lagi, bisa terus diberikan perlindungan dan rezeki yang berkah. Amin. Sebenarnya di daerah sini aja yang udah aman, di daerah depan pasar, tapi sebenarnya di daerah belakang sana itu sekitaran sungai itu masih rumahnya pada terendam lumpur, dan lumpurnya udah mengeras, jadi udah sulit untuk ditempati kembali. Jadi perlu alat berat dan ya butuh beberapa waktu untuk bisa kembali normal. Dan ya mudah-mudahan ya yang terkena musibah bisa segera pulih, baik itu rumahnya ataupun orangnya. Amin. Dan gak cuma orang aja sih, juga banyak saudara-saudara saya sendiri pun ikut juga terdampak ya, karena mereka banyak juga tinggal di sekitaran sungai ini. Gak cuma saudara, teman-teman juga banyak ya yang kena. Sekarang kita akan bahas teman-teman tentang barang-barang apa aja yang punya resiko akan buat kita rugi. Oke. Yang pertama adalah paket data, khususnya pakai data yang dia kalau kita beli sudah aktif duluan masa aktifnya, misalkan Telkomsel. Itu mengapa sekarang saya agak kurang untuk ini ya, untuk nyetok kartu khususnya Telkomsel dengan jumlah yang banyak. Paling beli beberapa unit aja, beberapa PC saja, karena dia ketika kita beli nanti kartunya itu udah berjalan gitu ya masa aktifnya. Bahkan kadang salesnya itu enggak jujur tentang berapa lama masa aktifnya udah berjalan. Kadang udah berjalan 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang seminggu dan sebagainya. Jadi nggak mungkin kita kan ketika masuk barang gitu, misalkan 10 kartu aja, nggak mungkin kita cek satu persatu lagi kan. Pasti kita udah percaya aja sama sales yang ngasih kartu ke kita. Jadi solusinya adalah stok aja berapa pieces sesuai dengan jumlah yang bisa kita jual per bulan, per hari. Jadi sebelum masa aktifnya habis
kartu itu udah terjual. Minimal saya kira sih harus laku seminggu dari masa pembelian kita, karena kan masa aktifnya terus berjalan. Efeknya kan kalau kita masa aktifnya mau habis sementara kartu belum terjual, ya mau tak mau kita harus pakai sendiri atau kita harus jual kepada orang lain, tapi kan orang lain juga bakal rugi kan, apalagi kalau kita nggak jujur gitu, dan ya bisa mendatangkan masalah kita di lain waktu. Tapi untuk XL, Axis, dan kayaknya XL dan Axis ya, dia masa aktifnya aktif ketika pertama kali kita daftarkan. Jadi ketika kita regis dengan nick dan KK, maka dia akan aktif di waktu itu juga, berlaku sebulan setelahnya. Axis ya ada yang 2 bulan ya. Dan ya saya kira itu barang pertama yang akan buat kita bisa rugi adalah kartu kuota. Kemudian barang kedua yang mungkin bisa juga buat kita rugi itu adalah casingnya. Jadi case seperti ultra case yang seperti ini nih. Jadi ini bisa buat kita rugi sebenarnya kalau kita nggak bisa cepat jual barang tersebut. Jadi kalau kita nyetok casing terlalu banyak ya, nggak cuma ultra case aja sih, nggak cuma yang transparan, semua jenis casing juga itu bakalan buat kita rugi kalau kita nggak bisa cepat jual barangnya. Apalagi barang-barang yang kita beli itu terlalu overstock ya, terlalu kelebihan banyak stoknya. Dan kita tahu sendiri kalau HP ya itu cepat sekali perkembangan ataupun bermuncul merek-merek baru, tipe-tipe baru. Misalkan Xiaomi dari 4A naik ke 5A, naik ke 6A. Jadi casing-casing kita kalau kita udah terlanjur nyetok banyak untuk Xiaomi Redmi 4A, di zaman sekarang mungkin agak kurang penjualannya. Jadi ya seperti itu. Nanti ada 7A, 8A, 9A. Bayangkan casing-casing 4A yang kita jual, itu bakalan turun drastis penjualannya, bahkan jarang dicari orang. Jadi stok aja casing, semua jenis casing itu sesuai dengan penjualan yang bisa kita jual, jadi nggak terlalu overstock. Mungkin untuk barang-barang yang ini ya, untuk yang casing yang lumayan mahal modelnya sekitar 20-an, 30-an, 50-an, stok sedikit aja. Tapi untuk barang-barang casing yang cuma 3 ribuan, 5 ribuan, 6 ribuan modelnya, saya kira nggak masalah kita stok banyak ya kan, toh modelnya juga nggak terlalu besar. Jadi ya salah satu barang yang lainnya juga yang bisa buat kita rugi itu casing. Kalau kita ketinggalan casing stok kita itu udah ketinggalan zaman. Nggak cuma ketinggalan zaman karena pergantian tren-tren HP baru, casing itu juga akan, jadi casing yang warna putih itu nanti bisa jadi kalau keseringan kena matahari atau toko kita langsung berpaparan dengan matahari, nanti cahaya maksudnya nggak langsung ke matahari, tapi cahaya mataharinya berpaparan kena ke casing yang ultra case yang putih itu, nanti casingnya itu bakalan jadi agak retak-retak, bahkan menguning gitu ya. Jadi ya itu nggak akan mau orang lagi belinya. Jadi ya harus hati-hati dalam menyetok barang, terutama casing ini. Masih banyak tumpukan-tumpukan barang yang belum kami susun teman-teman, dan ya rak-raknya dan lantainya masih pada berdebu, jadi masih banyak PR yang harus dikerjakan sih ini. Mudah-mudahan cepat selesai. Kemudian barang lain yang bisa buat kita rugi juga itu adalah kalau kita nyetok terlalu banyak tipe-tipe dari anti gores kaca. Sama seperti kasusnya seperti casing tadi, anti gores kaca yang udah ketinggalan trennya bakalan menurun penjualannya, dan ya kalau udah mulai jarang pembeli ya otomatis kita akan rugi sementara stok kita masih banyak. Jadi sama juga seperti casing tadi, harus di stok sesuai dengan yang bisa kita jual gitu. Dan ya sebenarnya semua itu bisa kita akalin teman-teman. Caranya adalah dengan cari supplier yang benar dan yang bagus. Ciri-ciri supplier yang baik dan benar itu ya harganya harga grosir yang mereka berikan kepada kita, dan juga mereka punya service untuk returan barang. Jadi kalau barang kita ada yang rusak, mereka dengan menyediakan jasa mereka untuk pertukaran barang dengan barang yang bagus gitu. Dan saya sering alami itu, semua barang-barang yang saya beli sebenarnya bisa diretur ya, seperti misalkan anti gores, kemudian juga charger. Casing sih jarang, karena casing itu nggak bisa rusak sih ya. Cuma kalau ada casing tipe-tipe yang bisa model pecah itu mungkin bisa ditukar, tapi jarang sih, apalagi casing-casing yang jenis karet. Jadi caranya adalah cari supplier yang benar, yang bagus, yang menyediakan servisnya untuk retur barang. Jadi itu memudahkan kita untuk
nyetok jumlah dengan nyetok barang dengan jumlah yang banyak, karena kita nggak tahu kapan barang itu ketahuan rusaknya kan. Nggak mungkin kita cek, misalnya kita beli 100 barang, nggak mungkin kita cek satu-satu barang tersebut. Nanti misalkan barang ke 50 yang kita jual baru rusak, dan ya saat itu rusak, kalau supplier kita menerima return barang, jadi ya kita nggak rugi kan, tinggal kumpulin aja barang-barang yang rusak, datang ke toko supplier kita, dan ya retur, dan kita dapat barang yang baru dan bagus. Jadi itu salah satu caranya ya. Oke, mungkin itu aja untuk video singkat kita kali ini. Ya, updatean terbaru dari kita masalah banjir dan konter dan toko, serta juga bagaimana serta juga ini barang-barang apa saja yang bisa buat kita rugi kalau kita stok banyak, dan juga bagaimana cara menanggulanginya. Oke, sekian dari saya Roji Naim 944. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel kita ini kalau teman-teman suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tetap semangat usahanya, dan ya jangan lupa berdoa.